Hai, selamat malam Sobat Yunoya. Balik lagi bareng gue. Dimana lagi kalau bukan di Yunoya Story, tempat obrolan paling menarik bareng sama orang-orang asik dan buat hari lo makin epic tentunya. Well, buat yang belum pernah dengerin gue buat dengerin podcast ini ya, kenalin dulu deh, nama gue Yulia, atau lo bisa panggil gue Yulia Yunoya, karena sebenarnya hari ini tuh kita akan ada bahasan yang seru banget loh, dan tentunya relate lah sama topik-topik kaum milenial zaman sekarang ya. Tapi sebelum itu gue ucapkan selamat datang nih buat Sobat Yunoya semua yang terutama baru pertama kali dengerin gue buat siaran, dan selamat Hari Imlek juga di tahun 2021 ini, karena ya, dan gong si faco ya, buat hidup kita semoga bisa menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan yuk sama-sama lah kita berdoa. Berhubung kondisi kita ini sekarang masih pandemi, semoga kita semua disehatkan, negeri kita ini menjadi negeri yang lebih baik, dan tentunya Sobat Yunoya bisa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dimanapun Sobat Yunoya berada. Nah, buat kalian yang belum tahu Yunoya Story itu apa sih? Yunoya Story ini adalah tempat di mana kalian bisa bercerita untuk ciptakan kisah hidup dan perjalanan romansa, dan tentunya self-improvement tetap terjaga. Nah, Sobat Yunoya, kali ini gue gak sendiri nih, karena kita kehadiran seseorang yang bakal sharing ke Sobat Yunoya semua. Penasaran kan? Langsung aja kita telepon orangnya nih, karena kita hari ini mau kolaps bareng. Gue telepon ya. Tunggu sebentar nih ya. Halo, selamat malam Kak. Selamat malam. Oke, ini aku udah opening nih di sini tadi udah opening. Nah, ini adalah Kak Yoga. Ini adalah Kak Yoga. Mungkin bisa langsung kenalan aja ya. Oh, oke. Oke. Asalnya dari mana nih Kak? Aku asal dari Semarang. Terus kesibukan sekarang apa Kak? Aku kesibukan sekarang ya kerja di biasa. Ya, kerja di bidang elektronik. Kerja di bidang elektronik. Udah berapa lama tuh kerja di bidang tersebut? Aku bekerja di bidang elektronik sudah 3 tahunan. 3 tahunan. Nah, berkaitan sama tema kita hari ini nih, yaitu hobi itu bahan referensi untuk menciptakan ekspresi. Sebenarnya kita kemarin udah sempat ngobrol-ngobrol ya Kak ya? Ya, betul. Terus perasaannya gimana nih pertama kali kolaps bareng Yunoya Story? Rasanya grogi. Grogi ya Kak ya? Sebenarnya Kak Yoga ini baru pertama kali sih. Baru pertama kali ya? Iya, Iya. Iya, barangkali nanti habis dari Yunoya Story nanti di calling ya sama podcaster lain ya, buat sharing-sharing. Siap. Oke, aku tunggu. Bisa lah, bisa. Nah, kebetulan nih balik lagi ke tema hobi yang tadi ya Kak ya. Iya. Kemarin kan sebenarnya kita udah sempat cerita-cerita nih, hobinya dari Kak Yoga sendiri adalah traveling ya Kak ya? Iya, betul. Traveling. Udah kemana aja nih Kak? Aku sebenarnya tuh traveling itu dari barat ke timur. Dari barat ke timur. Dari utara ke selatan belum ya? Oh, belum. OTW lah, bentar lagi lah.
dari barat ke timur tuh ada mana aja Kak? Dari ujung barat sampai timur udah sampai Merauke Kak? Oh, alhamdulillah belum. Ke barat itu aku kadang kalau pas ke barat tuh kadang travelingnya tuh sebenarnya buat hiburan aja sih. Oh, buat Ya kadang kalau hiburan, kadang kalau misalnya ada request sama teman-teman juga, kalau udah mau traveling kemana nih, kadang yaudah loh daripada nggak ada kerjaan yaudah kita liburan. Kadang kalau ke barat yaudah loh, ada request mau kemana, ke timur atau ke barat. Kalau ke barat yaudah paling ke Bandung. Tapi itu sebenarnya lumayan jauh ya kalau misalkan Kak Yoga sendiri kan dari Semarang nih, terus dari Semarang ke Bandung naiknya apa Kak? Naiknya itu sebenarnya kalau traveling kadang kalau masih di Jawa naiknya motor. Naiknya motor ya kalau masih di Jawa. Iya. Tapi jadi nanti termasuk ya, lama loh. Gimana? Termasuk lama ikutnya tuh kalau misalkan dari Semarang ke Bandung. Iya, itu ada ceritanya sih. Ya lama banget sih. Jadi Semarang ke Bandung itu kemungkinan ya berapa jam lebih lah. Karena kan kita nggak tahu situasi di jalan juga. Gimana, ya kan nanti istirahatnya di mana kan cukup melelahkan sih. Tapi ya happy sih, melelahkan tapi happy. Karena ini udah jadi hobi ya. Jadi apapun itu pasti happy gitu ya Kak. Pasti happy. Jadi selama bekerja itu pasti kan ada numpuk-numpukan stres di pikiran ya kan, banyak pikiran. Makanya hobinya traveling jadinya kan biar pikirannya kan kan menjauh. Tapi kan ya itu lah di pesta semuanya lakoni lah ya. Tapi anyway nih, selama perjalanan jauh dari Semarang ke Bandung tadi ya, itu kan butuh waktu selama 8 jam. Nah, bisa berhenti sampai berapa kali tuh kalau misalkan naik motor? Kalau motor kadang kita tuh teman-temanku biasanya tuh kalau naik motor pada nekat sih. Walaupun capek nekat. Jadi harusnya berhenti ke titik-titik tertentu, tapi matiannya malah lanjut terus. Jadi ya nggak menentu sih. Tapi pasti capek banget ya dari sini ke sana. Terus biasanya kalau misalkan perjalanan dalam 8 jam itu langsung balik malamnya atau berapa hari di sana? Kita nginep di Bandung mungkin cuma 2 hari. Jadi kita sudah sampai di Bandung, kita udah booking penginapan di Bandung, langsung malamnya kan kita kan udah malamnya biasalah nanti. Jadi besoknya pagi itu udah mulai planning rencana kemana, lokal ke Putih atau kemana. Nanti habis itu mau sorenya kita balik ke penginapan, malamnya langsung kita pulang. Wah, cepet banget ya termasuknya ya. Ini antara capek dan hobi sih ya. Berhubung capek mungkin karena hobi itu pasti ada rasa kepuasan tersendiri ya Kak ya. Iya, pasti ada. Tapi juga pengalaman juga ada. Oh iya Kak, kemarin kan sempat tuh kita ngobrol katanya tuh Kak Yoga ini kan senang banget yang namanya pantai. Nah, untuk ke Bandung tadi katanya tujuan destinasinya adalah bukit. Gimana tuh? Iya, itu kita. Jadi walaupun aku anak pantai, ya itu kembali dari awal sih request dari teman-teman sih. Tapi kalau soal pantai itu pribadi saya sih karena kakak saya. Tapi kan nggak mungkin kan kita kan ke pantai terus, mungkin kan ada planning ke lain juga dan ke pusat. Tapi mostly kebanyakan tempat-tempat travelingnya itu pantai ya Kak ya? Iya, kebanyakan itu pasti pantai. Yang dituju pantai. Tuh. Mungkin bisa kasih saran ke Sobat Junoya nih, tempat terbagus mana sih mungkin di Pulau Jawa, mungkin dari segi pantainya, atau mungkin bukit, atau mungkin tempat wisata mana lah yang paling recommended untuk saat ini?
saat ini sebenarnya sih kalau bermacam-macam sih kalau pantai di Pulau Jawa ini. Kalau yang paling bagus sih masih di antara area di Jakarta sih. Jogja Tapi ya. kalau pantai yang yang ada ekstrimnya itu masih ke perbatasan Jawa Timur lah. Waktu itu aku ke Pacitan itu di Pantai Kasar tuh ya sebelum ramai kayak sekarang, waktu itu kan masih ekstrim. Jadi anginnya tuh masih kenceng, ombaknya masih gede. Gitu. Tapi Terus kalau yang lain-lainnya ya landai lah nggak begitu ekstrim lah yang lain. Cuma yang ekstrim cuma di Pantai Pacitan itu yang asap itu ekstrimnya apa karena cuman anginnya aja atau cuaca di sana atau gimana tuh? Itu pertama kali aku sana tuh karena cuacanya juga pengaruh. Yang kedua itu kan pantainya kan ada kayak Nusa Dua karena ada itunya langsung curam. Jadi pantainya itu langsung curam ke laut langsung gitu. Jadi masih tebing-tebing gitu ya? Masih tebing itu pantainya. Tapi ada nggak sih? Waktu itu belum ada orang yang kesana. Jadi aku sana masih ya? sepi. Masih sepi, masih baru. Belum ada orang yang belum terkenal pantai itu. Jadi masih sepi, masih fresh. Boleh disebut Kak nama pantainya apa? Pantai Raja Ampat. Raja Ampat? Iya, Pantai Raja Ampat. Kok kayak ini ya, kayak yang di daerah-daerah timur ya, daerah Papua ya, Raja Ampat. Iya, itu Raja Ampat season 2. Duplikat dari ini ya, pantai yang ada di sana ya. Dan mungkin ini bisa jadi bahan referensi dari Sobat Yunoya ya. Barangkali mungkin daripada jauh-jauh ke Papua atau daerah timur sana, mending cobain dulu ke daerah Pacitan. Karena mungkin tempat destinasinya masih baru, masih asri ya Kak ya. Iya. Untuk itu tahun berapa Kak ke sana? Itu aku awal tuh sebelum pandemi. 2018 sih. Udah kisaran mau 3 tahun ya, 2 tahun lah, 2 tahun ke belakang ya. Iya, 2 tahun ke belakang sebelum pandemi itu. Tapi sebenarnya pas waktu di sana itu ada ada kesan yang epic nggak sih? Maksudnya kayak semacam mungkin kenapa kok destinasinya mau di sana dan ada cerita apa di sana yang mungkin paling berkesan? Berkesan buat aku tuh waktu ke sana itu ya pertama waktu itu kan aku perjalanan ya dari Semarang ke Pacitan itu pun cuma 5 jam. 5 jam. Waktu Cuma ya Kak ya? Iya. 5 jam itu cuma ya? Waktu itu cuma 5 jam daripada ke Bandung. Itu ada kesan ya, ada cerita lah misteri di kita perjalanan ke Pacitan itu. Karena kan aku setelah pulang kerja kan langsung ya namanya hobi traveling ya. Pulang kerja malam langsung jam 11 itu langsung berangkat. Langsung berangkat ke Pacitan. Jadi setelah perjalanan walaupun malam tapi ya banyak lah musuh-musuh, ada distrik ya boleh buat kan namanya jam itu cuma ke Pacitan tuh hanya ingin ke pantai aja langsung sorenya pulang gitu. Ya ampun, sampai sebegitu niatnya ya. Iya, jadi aku itu traveling ya karena suka traveling, suka bepergian, jadi ya entah penginapan dimanapun ya bisa jadi ya. Kalau soal penginapan di sana nggak perlu kita nginep di masjid nggak bisa. Tapi waktu itu kan perjalanan malam kan ekstrem juga sih. Perjalanan tuh waktu itu kan aku aja pakaian aku double ya kan, 3 malahan pakaian dalam 2 sama jaket itu kan malam dingin banget. Apalagi perjalanan tengah perbatasan ke Jawa Timur, apalagi naik motor, wah. Sampai sana nggak masuk angin tuh ya? Alhamdulillah sebenarnya ya kita kan tangguh sih. Ada punya sapu dari rumah yang mungkin bawa minyak kayu putih,
bawa permen kopi satu plastik. Jadi di perjalanan itu selalu makan permen kopi itu biar nggak ngantuk. Biasanya kita kan ngejar waktu kan jadinya. Nah itu ya, jadi kita itu aja orang berempat itu, iya orang berempat mau dua, jadi ya selalu ikut-ikutan. Jadi jangan sampai ketinggalan, harus selalu deket. Itu aja, nggak ada orang sama sekali di perjalanan waktu ke Pacitan, karena kan jalurnya ke Pacitan itu kan aku kan lewatnya kan di belakang gunung. Itu aja hutan semua, nggak ada orang sama sekali. Kayak di Alas Roban tuh nggak ada, ya gelap sama sekali. Cuma lampu motor aku sama temanku yang ngasih sinar lah, dan nggak ada sama sekali sorotan lampu jalan tuh udah nggak ada. Berarti tuh cuman 2 motor aja ya, karena kalian kan berempat tadi tuh. Iya, 2 motor aja, dan seluruh perjalanan tuh nggak ada lampu penerangan tuh nggak ada sama sekali. Itu aja naik turun entah kemana, tapi itu aja fokus sama ke GPS. Untung aja GPS-nya aku Pak untuk gak kesasar. Iya tuh, biasanya pengguna Google Maps itu nyasar ya kayak. Iya benar sih, yang ditambah sebenarnya traffic itu adalah yaitu Google Maps itu kesasar gitu. Tapi alhamdulillah sih ya sampai tujuan sih, kita kan udah kejar target kan, kejar waktu. Jadi sampai sana mau pas perbatasan Jawa Timur tuh jam 3 tuh aku entah kota apa, tapi itu pasar ada suatu pasar tuh udah pada jualan jam 3 pagi itu udah rame. Tapi entah itu di jalan apa, kota apa, pasar kita itu udah perbatasan Jawa Timur sih. Tapi itu semuanya manusia ya? Insya Allah semoga manusia waktu itu. Nah, aku juga ingat sih jam 3 itu udah pada ramai di pasar, entah kenapa padahal itu masih belum subuh waktu itu aku ingat. Tapi mampir gak Kak? Mampir, waktu itu aku mampir ya juga ya ramai gitu jam 3 jam 2:30 waktu aku itu hafal banget sih jamnya itu antara 3 jam 3 udah rame. Aku tuh sampai ke Pacitan tuh subuh soalnya. Tapi sempat ngobrol-ngobrol sama orang yang jual nggak di sana? Kalau itu sih mungkin sih ya nggak ngobrol sih, karena kan aku di situ aktif kan. Jadi sampai di situ tuh pada lihat aku tuh sampai ditanyai, ya nggak ngobrol, dianya yang nanyain tuh orang mana, karena aku bilang orang Semarang gitu. Dan yang ngobrol itu kok liatin kok asing gitu, makanya kan itu jelas aku orang asing jadi gimana. Tapi logat bahasa di sana gimana? Gak jauh beda sama orang Semarang ya, atau gimana? Nah, kalau logatnya sebenarnya tuh logatnya itu mau hampir persis masih halus sih logatnya, masih kayak di Semarang, karena kan belum masuk ke kota Surabaya kan udah beda. Tapi itu ke Pacitan tuh masih rasanya masih mending lah daripada ke Surabaya itu. Nah tadi nih kita kan udah ngobrol-ngobrol mengenai hobi sama profesi ya. Tapi sebenarnya ketika Kak Yoga ini malam habis pulang kerja terus habis itu berangkat dan balik cuman kayak sehari 2 hari untuk melakukan perjalanan itu, apa nggak berpengaruh sama kesehatan, atau mungkin pekerjaan barangkali terganggu mungkin karena terlalu lama di jalan, kena angin juga gitu. Itu gimana tuh Kak? Itu tergantung orangnya sih Kak, itu tergantung diri sendiri. Itu kalau udah namanya hobi, apapun rintangannya ya kita lalui aja. Sebenarnya aku juga waktu pulang kerja itu sebenarnya capek, tapi berhubung ada niat pengen liburan, pengen traveling karena suka, ya udah lakuin aja sebenarnya. Walaupun badanku udah capek, tapi ya udahlah, yang penting aku dapat momennya buat refreshingnya, buat aku fresh, beban hilang semua ya kan. Dan
ya banyak momen lah di sana lah. Jadi apalagi kalau jalan-jalan bareng doi ya Kak ya. Ya mungkin kalau ada sih. Terus ada pengalaman apa lagi tuh? Ya pengalamannya itu sih, pengalamannya kan ya habis ke liburan dari Pantai tuh ya hanya cuma sekedar pengen ke pantai aja, pulangnya langsung jam 4 sore tuh langsung pulang sih. Dan itu sama naik motor jadinya ya udah langsung sampai rumah ya itu lah sampai. Oh iya, tapi itu kan kegiatan selama sebelum pandemi ya. Untuk hobi yang mungkin di masa pandemi ini, apakah hobi itu masih tersalurkan, masih bepergian ke sana kemari atau gimana tuh? Soalnya kan pemerintah kita untuk stay at home, work from home, stay safe kayak gitu Kak. Waktu masih pandemi ini traveling itu kayaknya deket-deket aja sih. Waktu 2 tahun kemarin sih pernah traveling juga tapi nggak jauh-jauh banget sih. Itu gara-gara di medsos itu yang terkenal kita apa ya, yang ada lagunya feeling good itu kan. Lagu apa? Aku penasaran. Iya, jadinya aku penasaran. Ternyata itu kan ada yang bukit yang masih viral banget, tapi kan katanya ada di Pati. Nah, itu aku sampai relain waktu pandemi itu. Terus ya udahlah, cuma hanya sekedar lihat aja kayak gimana sih di medsos sama yang real tuh beda apa enggak. Ternyata beda juga sih. Bedanya gimana? Bedanya lebih bagus atau lebih gimana? Bedanya tuh ya kalau di medsos kan ya mungkin ada efek-efeknya lebih estetis ya. Karena mungkin faktor handphonenya juga sih. Faktor kamera, faktor editing. Ya juga itu pengaruh. Pengambilan videonya juga pengaruh. Tapi ternyata waktu pas sana tuh jalan di tengah aja, terus dikeliling-keliling bukit ya biasa. Berarti masih biasa ya. Tapi mungkin buat pendengar Sobat Yunoya nih, barangkali penasaran, cek aja langsung ke tempatnya ya. Itu daerah Pati ya Kak ya? Iya. Tapi nama pantainya kamu lupa? Nama pantainya? Waduh ya. Aku lupa soalnya itu gak ada nama di pantainya sih. Oh belum dinamain ya? Aku kalau traveling tuh asal masuk aja itu pantai atau entah itu walaupun pantai bukit gak ada namanya, asal masuk aja. Yang penting ada momen yang indah ya udah. Tapi posisinya waktu itu kan masih masa-masa pandemi ya. Udah rame belum di sana? Waktu itu kayaknya belum. Waktu itu pandemi nggak begitu rame sih. Karena itu baru pertama kan, baru viral langsung aku sana langsung. Jadinya. Oh berarti mungkin baru buka kali ya, atau baru dipugar ya? Ya mungkin baru buka sih. Baru viral tuh langsung aku angkat ke sana. Tapi habisnya mungkin ada nggak semacam planning atau rencana buat pasca pandemi? Ada tempat-tempat yang mungkin pengen banget untuk dikunjungi mungkin? Pas pandemi atau setelah pandemi ini? Pasca atau setelah? Kalau pasca ini mungkin sementara ya di rumah dulu lah ya. Di rumah dulu. Tapi kemungkinan sih kalau misalnya masih bisa ya mungkin masih dekat-dekat lah. Mungkin kan bisa ke Lamongan juga bisa sih kalau pandemi sekarang sih. Tapi kan mungkin kan ya nggak jauh-jauh amat sih. Mungkin hanya 4 jam sih kayaknya. Ke mana tadi Kak? Ke Lamongan. Lamongan ya, Jawa Timur ya? Ya, Jawa Timur juga bisa. Oke, mungkin teman-teman bisa langsung cek ya tempat-tempat yang epic, yang menarik buat mungkin dijadiin tempat wisata. Tapi sekali lagi mungkin pesan untuk pendengar Yunoya Story,
jangan lupa untuk tetap gunakan protokol kesehatan ya buat dimanapun kalian berada, karena kita harus selalu memperhatikan itu buat menghindari penyebaran virus corona, ya nggak Kak? Iya, aku juga mau mengingatnya, aku sebelum nanti kalau aku ada planning sih sesudah pandemi itu, aku pengen banget itu ada 2 kota sih aku kunjungi sebenarnya. Oh iya, di mana Kak? Pertama aku mau ke Ponorogo. Ke Ponorogo. Ada apa di sana Ponorogo tuh? Sebenarnya Ponorogo itu nggak ada pantai sih, tapi aku mau ke kunjungan ke daerah Ponorogo sih. Aku sebenarnya suka Jatilan sih, pengen lihat reoknya sebenarnya di sana. Tuh. Terus satunya? Dan yang kedua itu sebenarnya aku mau ke Malang. Tentang pantainya tuh kalau nggak salah, kalau nggak Pantai Pelangi, Pantai Indah tuh. Pantai Indah? Aku lupa pantainya soalnya. Iya, di Malang, di kota Malang, katanya di Malang itu pantainya tuh seperti kayak di Bali. Makanya aku juga penasaran gitu. Bali versi kedua ya Kak ya? Iya, mungkin bisa. Oke, anyway nih, mungkin buat sobat Yunoya yang merasa kedengaran agak bising ya, kebetulan di sini posisinya tuh lagi hujan, jadi sorry banget. Mungkin buat closing statement Kak buat pendengar sobat Yunoya, karena ini udah mau hampir 30 menitan juga, silakan. Buat buat saya untuk pendengar Yunoya Story ya. Yunoya Story Kak. Oh iya. Oke. Langsung aja ya ke intinya, para pendengar ya, ada kata-kata sih, pekerjaan mengisi untuk sakumu, petualangan mengisi untuk jiwamu. Yes. Sangat luar biasa ya. Oke, terima kasih banget buat Kak Yoga ya, udah mau sharing-sharing tentang hobinya, dan makasih juga udah luangin waktunya. Nanti kita sharing-sharing lagi ya Kak ya di belakang layar ya. Ini sebenarnya masih di belakang layar sih. Oke, aku buat para pendengar semoga jangan lupa protokol kesehatannya ya, dan selalu waspada karena ini masih masa pandemi, apalagi hujan kan. Iya. Makasih banjir, itu juga hati-hati. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan selalu kerja. Oke, siap. Oke Kak, thank you banget ya Kak ya. Ini aku closing dulu. Oke, thank you banget. Oke Kak. Oke, siap. Jadi untuk pendengar Sobat Yuno ya, itu adalah tentang sharing-sharing yang udah Kak Yoga kasih. Mungkin ada bahan referensi dari Kak Yoga buat traveling ke sana kemari, atau mungkin dari Sobat Yuno ya yang mau melakukan aktivitas di luar rumah, entah apapun itu, mau traveling, mau kerja, atau mau apapun itu, tetap jaga protokol kesehatan. So, gue Yulia Yunoya pamit undur diri dulu. Sorry kalau misalkan ada banyak noise, suara hujan, karena kalau di sini itu masih hujan. Gue Yulia Yunoya pamit undur diri. See you on my next podcast. So, thank you and bye.